Nah, ini pindah teman-teman. Ini pindah ya 3. Gila, aku bawa lah. Baunya pesing banget men. Kosong men. Ini kok banyak tanaman di sini ya. Apa bocor gitu teman-teman? Apa bocor? Astagfirullahaladzim. Mbak Ana. Oke, di momen kali ini, di video kali ini, aku berada di sebuah loji peninggalan VOC Belanda yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Gedung Gandrung, yang dulunya pernah dihuni oleh Anna van de Beek, seorang putri tuan tanah yang tewas mengenaskan saat masa kependudukan ya. Dan sosoknya sering terlihat berada di area balkon di atas gedung itu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang unik guys. Ada salah satu ruang yang dulunya memang digunakan sebagai ruang tahanan yang lembab dan menjadi pusat energi gelap ya. Dan disinilah para pemburu keberuntungan sering masuk pada malam Jumat Kliwon untuk mencari keberuntungan guys, alias mencari nomor togel. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, kita gas. Nah, jadi bentuk bangunannya itu ada 3 guys. Ini ruang utama ya, yang di situ kayak ruang toilet dan sebagainya. Dan yang di sini yang paling unik guys, di sini ada 2 tingkat ya, ruang yang di bawah sini dan yang satu di atas. Nah, kita masuk ke ruang yang sebelah sini dulu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, nuwun sewu. Cantol. Nah, ini dia. Jadi bangunan ini sudah direnovasi, akan tapi tidak diteruskan dan menjadi terbengkalai dengan saat ini ya. Sebelumnya memang setelah bangunan ini terbengkalai, dulunya ya teman-teman, digunakan sebagai kayak tempat kantor apa gitu, aku lupa. Oke, ini ada foto-foto. Jadi bentuk bangunannya ya seperti ini guys, tahap demi tahap ya, kayak gini. Dari pertama dulu masa kependudukan VOC. Jadi lokasi ini berada di area Malang, Jawa Timur. Misi. Oh, ini di ruangan lagi. Gak tahu ya ini apa. Oke men. Oh kan, kayak resepsionis teman-teman. Ada kunci loh. Ya, ini banyak ruangan-ruangan guys, karena memang difungsikan sebelum terbengkalai ini ya, digunakan untuk kantor, perkantoran gitu. Ini ada peninggalan dari kantor ya, seperti scanner gitu. Oh ya, scanner guys, nih ya, scanner dan ada beberapa
telepon, keyboard komputer, dan monitor. Kayaknya ini seperti kayak bank gitu ya dulunya ya. Oke, kita lanjut ke ruang satunya. Di sini ada ruangan yang cukup luas, guys. Nah, perlu kalian ketahui, salah satu bentuk bangunan Belanda yang sangat unik itu jendelanya tuh gede-gede, guys. Ya, ini gede banget, kentara banget. Kalau memang dulu ini adalah peninggalan Belanda. Ini juga ada lagi. Wow. Kosong melompong, teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Mungkin langsung keluar ya. Tadi ke gedung berlantai 2. Merinding, bro. Belum apa-apa merinding, men, sumpah. Ya, kita kesini ya. Kalau ke sana sih rimbun, guys, semak-semak gitu. Cobalah, ini ada jalan setapak yang masih bisa dilewati, cor-coran ini. Nah, penampakan sosok noni Belanda yang bernama Anna ini di atas sini, teman-teman. Nah, ini di sini ya. Aku nggak mau menyoroti terlalu ke atas karena ini di sebelah itu ya, di balik dari bangunan ini itu ada kayak rumah gitu, teman-teman. Oh, ini banyak, men, banyak ruangan-ruangan. Ini toilet, terus yang di sini juga ada toilet juga ya, bersih loh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini kayaknya mes deh. Iya, ini kayaknya mes, teman-teman. Ini ada gelas-gelas. Wow, mencekam. Aku ingin tahu ruangan yang katanya disinyalir itu ruangan tahanan, guys. Kayaknya ini bukan ya. Ini kayaknya mesnya karyawan sih. Kayaknya kayak gitu. Oke, udah cukup ya. Ini ada ruangan lagi di sini, kosong. Ada gorden biru, teman-teman. Kenapa kok di gorden ya? Cobalah ke sana. Ini gak ada jalan, men. Ada, ding. Oh, ada jalan ke sini. Nah, ini ya, masuk ke gedung berikutnya yang bertingkat ini. Ada suara-suara sih. Halo? Ada suara, men. Ada suara cewek. Dengar gak kalian? Halo? Hei. Ya, buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Ini kita lanjut ke bagian yang ruangan ini ya. Ini ada salah satu jendela yang kita bisa masuk dari sini, guys. Ini sudah direnov sih, jadi Belandanya tuh hilang ya. Oke, ini aku sudah berada di dalam.
Dan di sini banyak sekali kayak ini kayak tasnya anu ya, tripod ya, kayak tasnya tripod teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Ini bagian belakang dan di sini ada habis dibuka men. Ya, wes, udahlah, cuman sebuah ruangan aja sih, yang nggak ada apa-apanya, cuman kayak berkas-berkas. Nah, ini ke yang satunya. Oh, ini juga jendelanya ini buka ya. Ada lemari men. Gundeng. Oh, ada locker guys. Ini boleh nih masuk nih. Bisa nih masuk nih. Oh. Nah, ini nih yang aku baru tahu ya teman-teman. Kalender ini menunjukkan bahwa tahunnya ini 2005. Jadi bangunan ini sudah terbengkalai sekitar 21 tahun ini ya. Ini terakhir ya teman-teman, kalender ini. 2005. Potensi kelautan Indonesia. Oh, jadi dulu punya kelautan ya. Tapi kenapa di Malang gitu loh? Sedangkan Malang ini kan cenderung kota dingin ya, gunung gitu. Halo. Gak ada apa-apanya. Gimana bukanya nih? Oh, jadi kuncinya tuh gini aja sih ya. Nah, ini baru dikunci guys. Nah, ini gimana bukanya? Loker-loker ini. Ini kok berat banget ya? Bentar lah, aku cek satu-satu ya teman-teman. Oh iya. Kayak map. Jadi kantor ini memproduksi map kertas gitu ya. Kayak memproduksi map kertas-kertas gitu guys. Kayak anu ya teman-teman, kayak gedung asuransi gitu. Karena ini ada ini nota premi loh, nota premi ini. Mana tadi ada tulisannya nota premi gitu. Pokoknya tadi aku lihat ada tulisannya nota premi gitu guys. Premi gitu kan biasanya cenderung dengan asuransi ya. Alright, kita gas lagi keluar guys. Ya jadi seperti ini. Gundeng.
Ini kayaknya dikunci. Dan di sebelah sini ada lantai yang membawa aku ke atas. Tapi sebentar, tadi aku penasaran dengan selambu atau kain berwarna biru ini sebelah kanan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kosong tembok. Wow, men. Lawas banget loh. Ini ada ruangan. Itu loh, men. Aku lihat ada kendi ya. Di situ ada kendi dan ada perdupaan, guys, dan ada gelas-gelas yang ditaruh di situ. Jangan-jangan ini tempat untuk mencari togel atau mencari keberuntungan di sini, guys. Wah. Kita kesini dulu ya. Di sini ada benang. Masih bagus, benang, men. Benang senar layangan gitu ya. Halo. Ini ada kamar mandi. Yang WC-nya tuh jauh banget dengan bak mandinya ya, teman-teman. Tapi intinya bukan bak mandi yang gede ini. Di sebelahnya di situ ada bak mandi kecil buat ngasur. Pesing banget, men. Wah, pesing, men. Bisa pesing gitu ya. Ini sudah lama terbengkalai loh, sudah 21 tahun ini terbengkalai. Kenapa masih pesing ya, teman-teman? Jangan-jangan para peritual di sini membuang air kecil di dalam kamar mandi itu, guys. Nah, kita lanjut ke sini. Oh, ini ruangan tahanannya ya, teman-teman. Ruangan ritual sekarang ya. Kalau dulu digunakan untuk ruang tahanan, guys. Nah, itu dia jeruji besinya. Sabta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Oke. Ada anjing menggonggong. Ada anjing menggonggong, teman-teman. Oke, ini. Nah, ini loh maksudku. Ya, tentunya aku juga persiapan membawa dupa ya, teman-teman. Ini dia. Di sini kayak tempat untuk mencari pesugihan. Halo. Asli serem banget, men. Kuendang. Oh, merinding lagi. Oke ya, ini aku taruh di sini. Aku kasih 2 aja lah, 3 aja ganjil ya, teman-teman. Aku kasih 3 dupa. Katanya ganjil, angka ganjil itu dipercaya mengundang makhluk halus, guys. Ya, secara simpel seperti itu ya, menurut keyakinan kita. Dan ini wangi banget, teman-teman. Oke, kita bakar. Ya, penelusuran kali ini di sebuah gedung yang sudah terbengkalai ya sekitar 21 tahun yang lalu. Oke, sudah ya. Ini tinggal aku kasih
nomor ya teman-teman. Seperti biasa aku membawa sebuah korek jas ya, dan akan aku tulis di sini beberapa nomor guys. Ini kayak gini, ini aku potong-potong menjadi 9, 10. Loh. Oke, sudah ya. Tulis angkanya. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa megang karena nggak ada dudukan untuk 1, 2, 3, 4. Lima, 6, 7, 8, 9, dan 10. Satunya nggak ada ya, aku lupa teman-teman, sudah lama nggak main gini ya. Satunya diganti 0 ya, dan 10-nya aku ganti 9 guys. Oke, sudah. Ternyata 9-nya sudah ada, jadi 10-nya nggak perlu. Oke guys, persiapan. Ya, kita taruh, kita ambil korek batangnya ini 10 biji. Jadi angka-angka ini ya aku masukkan ke dalam sini ya, dan aku linting ya teman-teman. Jadi kayak gini guys. Gini ya, jadi aku masukkan ke dalam angkanya. Nanti kalau berhasil, memang berhasil, dia akan pindah keluar. Oke, tuh nih 8, 5, 4, kebelet, buang air kecil teman-teman. 3 ya, 3, 2, kebelet, buang air kecil guys. Jadi kalau jongkok gitu kayak menekan seolah-olah mau keluar, jadi aku berdiri gini ya teman-teman ya. Oke.
7. Oke. 9. Benar. Kosong ya. Bentar guys. Ini bukan. Oke, sudah ya teman-teman. Ini aku gulung lagi sini dan aku taruh di sini guys. Di sini ya. Nah, ini dia. Saya ada yang ngintip, tapi udah halu mungkin. Ini ya, di sini ya teman-teman. Oke, ini aku tinggal dan aku akan ke lantai 2. Jadi mungkin akan memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit lah. Aku kembali lagi ke sini ya. Bye. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah mengerti channel ini, pasti paham dengan metodeku mencari wangsit ini ya teman-teman. Mencari wangsit ya kayak grandong gitu sih, tapi di sini aku lebih ke percaya nggak percaya ya teman-teman. Akan membuktikan bahwa tempat ini angker atau tidaknya itu bisa dilihat dari nomor tadi guys, pindah ke depan ya. Oke, kayak gitu. Alright, ini ada bangunan satu cuman. Ini piagam penghargaan. Kita ke atas men. Wih, gede loh. Ini ada pintu yang kebuka, mungkin aula atau gimana ya. Coba ke belakang sini dulu. Ini banyak kotoran men. Ini banyak kotoran musang gede-gede. Gewendang musang bisa sampai sini bro. Oh, ini Belanda banget ya. Oke. Oh, ada lagi guys. Lantai 3. Belanda banget, cuman sudah direnov sih, jadi keunikan khas Belandanya tuh berkurang ya. Ini aku coba langsung ke lantai 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Yuhu. Aku merinding guys. Wah, ini sih Belanda banget. Ya kan kelihatan. Itu balkon. Bisa apa enggak ini? Dibuka ya, dikunci ya. Nggak bisa men, cuman balkon doang sih. Alright, kita ke sini. Oh, ada banget men. Oh, itu balkonnya bisa dibuka, pintunya terbuka lebar. Oh, ini ruangannya di bawah tadi ya, bolong gitu men. Wih, bisa dibuka ternyata. Oke, ini balkon dan ini tinggi banget. Aku kok sungkan nyenter ke sana.
Sungan men. Gitu. Suaranya orang di luar. By the way, sekarang ini malam loh teman-teman. Aku penelusurannya itu tengah malam ya, jam setengah 2. Bisa dibilang pagi sih. Ini turun lagi. Ya ini Belanda banget ya teman-teman. Hanya ada satu pintu. Untuk apa ini nggak tahu. Kosong melompong gitu. Ini nggak tahu apa, kecil banget pintunya, dan kita langsung lanjut ke sana. Nah, dikunci, kunci semua sih. Pokoknya kalau ada pintu yang kebuka masuk aja ya. Ya karena akses satu-satunya untuk memasuki sebuah ruangan ya dari pintu yang terbuka. Oh ini ada tempat ruang rapat ya, atau aula yang gede banget di sini guys. Loh. Ada suara. Oke. Ini aula, dan ini tadi lantai 2 yang jebol, yang kebuka gitu teman-teman. Kosong melompong gini ya. Wow. Dan ini juga ada ruangan kosong lagi. Aku kok merinding banget sih. Merinding pekat di sini guys. Oke, kayak gini kalau diterangin. Oke. Ini ada papan. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk ruang aula lah, aula ruang rapat-rapat gitu, rapat dinas ya. Dan ini ada pintu. Ini aku yakin keluar tadi. Kebuka men. Halo. Lah, cuma segitiga gini aja. Kosong. Kosong men. Ini kok banyak tanaman di sini ya? Apa bocor gitu teman-teman? Apa bocor? Astagfirullahaladzim. Mbak Ana. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Aduh, aku kekancingan men. Buset men, pintunya ketutup sendiri. Kewendem pak. Astagfirullahaladzim. Gak ada suara, gak ada angin. Ketutup. Kuendeng. Wes. Seriusan teman-teman, jantungku mau copot. Tapi ya udahlah ya, itu sudah biasa banget bagi aku. Jadi explore malam ya seperti ini. Kalau explore malam, kalau explore siang nggak ada apa-apa. Tapi keunikannya di sini bangunan Belanda yang masih dirawat sejak adanya kantor tersebut ya teman-teman. Namun sudah ditinggalkan mulai dari tahun 2005 hingga dengan sampai saat ini, dan menjadi terbengkalai. Nah, si noni Belandanya tuh di sini guys, namanya Mbak Ana. Ya, katanya sering menampakkan di sini. Yang sering lihat itu warga di situ teman-teman. Itu kan ada kayak rumah gitu ya, gedung atau kos atau apa. Itu sering lihat menampakkan di sini guys. Aku nggak berani nyenter, tuh ada lampu yang hidup. Itu balkon juga, balkon dari ruangan bangunan tersebut ya, yang sering melihat penampakan di area lantai 2 ini, di atas genteng ini.
Oke, aku mau cek yang di bawah. Ini ada kain apa ini? Ini kain apa, men? Kenapa di sini? Gila, aku bawa lah. Baunya pesing banget, men. Jangan-jangan sudah diompoli sama si musang itu ya. Kewendeng. Jadi kenapa ada di sini gitu loh? Hei. Oke. Ini aku bawa ngapain? Wah, kewendeng. Yes, ini masuk ya teman-teman. Aku ingin cek apakah di sini sudah terbuka korek-korek ini ya. Oke. Bismillah. Cek ya teman-teman. Wes, kuat dan baik gimana? Gendeng. Ini aku simpan koreknya. Ini kemana-mana aku bawa ya. Oke, kita buka. 6 9 ya tadi ya. Ya ini 9 di dalam ya, di dalam. Terus yang berikutnya nah, pindah guys. Kosong ya, kebuka. Ini aku taruh sini. Oke, ini ambil lagi 2, nggak kebuka. Ini kebuka di sini ya. Lima, nggak kebuka. 6, gagal. 8, gagal. 9. Nah, ini pindah teman-teman. Ini pindah ya. 3 guys. Oke. 4, nggak kebuka, gagal. Ini berapa? 7 ya, 7 ya, nggak kebuka ya di dalam nomornya. Oke teman-teman, jadi yang kebuka itu nol sama 3 ya. Misterius men. Kok bisa gitu ya, aku juga nggak paham. Ini jadi pertunjukan ini teman-teman, aku buat bukan untuk meminta nomornya, tapi untuk membuktikan bahwa tempat ini memang digunakan untuk ritual pesugihan meminta nomor. Ya bisa di sini aja tempat ini angker guys, karena sudah terbukti ya memang tempatnya digunakan untuk ritual-ritual seperti itu. Oke, aku kembalikan lagi. Oke, matur nuwun. Demit-demit sing ada di sini. Ya. Sudah ya teman-teman. Kita lanjut keluar lagi guys. Alright. Oh, jadi penampakannya kayak gini ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya
agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam bahagia.